Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Al-An'am ayat 77, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-77 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'al qamara bazighan. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit. Siapa ini? Masih cerita tentang Ibrahim alaihissalam. Maka tatkala dia melihat bulan terbit, qala, dia berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, maka setelah bulan itu terbenam, tapi setelah bulan itu terbenam, qala, dia berkata, la illam yahdini rabbi, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, la illam yahdi rabbi, sungguh jika tidak memberikan petunjuk kepadaku sopo Tuhanku, la akunanna minal qaumid dhalin, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-77. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah terbukti bintang yang cahayanya sangat kecil dalam pandangan mata telanjang manusia di bumi ini tidak wajar dipertuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengalihkan pandangan kepada sesuatu yang cahayanya terlihat lebih terang. Jadi kita kemarin pada ayat yang lalu berbicara tentang satu bintang, yaitu bintang kejora atau bintang Venus. Memang secara pandangan manusia bintang itu kecil kalau kita lihat dari bumi, padahal dia besar, ya, padahal besar. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam melihat satu benda langit yang lebih besar lagi, cahayanya lebih besar, lebih terang, yaitu rembulan. Maka tatkala dia melihat bulan terbit, pada awal waktu terbitnya bagaikan sesuatu yang membelah kegelapan malam, dia berkata, hadza rabbi, inilah dia Tuhanku yang kucari, ya. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia pun tidak puas dan menilai bulan tidak wajar dipertuhankan dengan alasan yang sama, yakni alasan yang kemarin tuh, bahwa alasannya adalah dikemukakan di dalam ayat yang sebelumnya, sebagaimana Imam Jalaluddin kemukakan, la yazuzu alaihi taghyiru wal intiqalu li'annahuma min sya'nil hawadis. Tidak boleh kepadanya, yaitu kepada Tuhan, tidak boleh kepada Tuhan ada perubahan, wal intiqalu, dan berpindah, li'annahuma, karena bahwasanya berubah dan perpindahan
indah. Min sya'nil hawadis adalah di antara perlakuan yang baru, yaitu perlakuan makhluk. Jadi itulah alasannya, ya, itulah alasannya maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjadikan bulan itu sebagai Tuhan. Karena itu dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku, ya, sesungguhnya jika Tuhanku la illam yahdi rabbi, sesungguhnya jika Tuhanku yang selama ini telah berbuat baik kepadaku, antara lain menganugerahkan fitrah yang menjadikan manusia merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Jadi fitrah manusia seperti itu. Ya. Makanya agama timbul segala macam, apapun bentuknya, karena fitrah manusia mencari Tuhan. Jika Tuhanku itu tidak memberi petunjuk kepadaku untuk mengenal dan beribadah kepadanya, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. La akuna minal qaumid dhalin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat dengan menyembah yang bukan Tuhan serta mengabdi kepada selain Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba melihat tafsir Jalalain, di mana di dalam kitabnya dikemukakan falamma ra'al qamara bazighan, maka tatkala dia melihat rembulan bazighan tali'an, maka tatkala Ibrahim melihat bulan yang terbit, ya, bulan yang terbit, qala lahum, maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lahum kepada mereka, yaitu kepada kaumnya, hada rabbi, bermula ini adalah Tuhanku, bermula bulan ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka kemudian tatkala bulan itu terbenam, tenggelam, qala la illam yahdi rabbi, Ibrahim kemudian berkata, berkatalah Ibrahim, la illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku. La illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, yusabbitni alal huda, tidak meneguhkan aku di atas petunjuknya, la akuna minal qaumid dhalin, sungguh aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan kalimat qala la illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat juga dijadikan indikator tentang adanya sekelompok kaum dari masyarakatnya yang menyembah bulan. Kemarin kita sudah bahas bahwa kaum Ibrahim itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, yaitu bintang Venus, dan ternyata ada juga yang menyembah rembulan. Indikasinya dari ayat ini bahwa zaman Nabi Ibrahim dan kaumnya itu ada sebagian daripada kaumnya menyembah bulan. Indikatornya dari ayat ini. Ya. Di sisi lain, ucapan tersebut juga menunjukkan keniscayaan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang mampu memberikan petunjuk. Baik ucapan-ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini
dipahami sebagai menggambarkan proses pemikiran beliau hingga menemukan Allah Subhanahu wa taala, maupun jika ia dipahami sebagai cara yang beliau tempuh untuk membuktikan kesesatan kaumnya. Jadi ada juga mufasir yang mengemukakan seperti itu, ya. Ada beberapa penafsiran bahwa dengan proses seperti itu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud menunjukkan kepada kaumnya saat itu bahwa apa yang mereka sembah seperti berhala, bintang Venus, kemudian rembulan adalah sesuatu yang salah, dan penyembahan itu bersifat sangat menyesatkan. Karena apa? Berhala, bintang Venus, kemudian rembulan tidak layak dijadikan Tuhan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat daripada Al-An'am ayat yang ke-77 dikemukakan, la akunanna minal qaumid dhalin. Sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumid dhalin, sungguh aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku. Ta'ridun liqaumihi, ini kata menyindir, ya. Ini kata menyindir liqaumihi untuk kaumnya Ibrahim alaihi salam. Jadi kata-kata ini Imam Jalaluddin adalah mengapresiasikan kata-kata ini adalah sindiran Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya. Bi annahum, dengan sebab bahwasanya kaum itu ala dolalin, di atas kesesatan, karena menyembah yang tidak layak disembah, karena menyembah sesuatu yang tidak patut disembah seperti berhala, bintang Venus dan rembulan. Jadi sekali lagi, la akunanna minal qaumid dhalin, ini adalah sindiran Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Kemudian hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat, merupakan isyarat penolakan penyembahan bintang-bintang yang lebih tegas dari ucapan yang lalu. Kalau dalam ayat yang lalu beliau, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim, hanya menyatakan ketidaksukaan. Di sini kita bisa lihat ayat yang sebelumnya, Ibrahim alaihissalam mengatakan, falamma afala qala la uhibbul afilin. Ya, maka tatkala bintang tersebut terbenam, qala, berkatalah Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afilin, tidaklah aku menyukai, tidaklah aku suka yang tenggelam. Nah, dengan mengemukakan la akunanna minal qaumid dhalin, ini merupakan sesuatu penegasan, ya. Firman-Nya, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat, merupakan isyarat penolakan penyembahan bintang-bintang yang lebih tegas dari ucapan yang lalu yang tertuang di dalam ayat sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat yang lalu beliau hanya menyatakan ketidaksukaan, di sini beliau telah menetapkan kesesatan bagi yang menyembah bulan, apalagi bintang-bintang. Penolakan total yang sangat tegas akan ditemukan dalam ayat-ayat yang akan datang, yang insya Allah akan kita bahas, ya, ayat per ayat insya Allah.
jika kita dikasihkan umur panjang, sehat badan jasmani dan rohani. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Jalaluddin di dalam penafsiran daripada surat Al-An'am ayat yang ke-77 ini beliau mengatakan falam yanja fihim zalika. Ya. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim mencari Tuhan, mengajak kaumnya untuk membuktikan bahwasanya berhala itu tidaklah layak dijadikan Tuhan, bintang Venus tidak layak dijadikan Tuhan, rembulan tidak layak dijadikan Tuhan, maka dikemukakan falam yanja fihim zalika, maka tidak bermanfaat terhadap mereka, yaitu terhadap kaumnya Nabi Ibrahim yang demikian itu. Maksudnya adalah akan tetapi ternyata cara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak mempan pada diri mereka. Mereka tetap beribadah dan menyembah kepada bintang-bintang tersebut. Mereka tetap menyembah kepada berhala, mereka tetap menyembah kepada bulan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, alhamdulillah, inilah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat, takwa kita semakin kuat, dan insya Allah bahwa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hayat dikandung badan, dan insya Allah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan iman yang bersih, yang jernih. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman.